Karir Nacho Fernandez sempat diambang kehancuran setelah jarang mendapat menit bermain di Real Madrid. Berbekal mental pantang menyerah, dirinya mampu menembus skuad utama berkat magi Zinedine Zidane. Kini publik Santiago Bernabeu menyematkannya sebagai legenda karena kesetiaannya membela Los Blancos. Alhasil Nacho dipercaya mengemban kapten menggantikan Karim Benzema. Dengan jabatan baru tersebut membuat peran Nacho semakin vital di dalam tim Los Blancos. Selain itu, kecintaannya terhadap Real Madrid membuat dirinya berencana untuk gantung sepatu di Santiago Bernabeu. Bagaimanakah kiprah Nacho sehingga menjadi pemain kunci Real Madrid? Mimpi besar Nacho Fernandez. Jose Ignacio Fernandez atau akrab disapa Nacho memulai karir sepak bolanya di La Fabrecia, sebuah akademi tersohor milik Real Madrid yang telah menelurkan pemain bintang papan atas. Kaki-kaki kecil Nacho melangkah ke La Fabrecia demi menyongsong mimpi besarnya. Dirinya bertekad membela panji kebanggaan Real Madrid hingga pensiun dan dikenang sebagai legenda. Nacho yang saat itu masih berusia 11 tahun resmi menjadi pemain Akademi Real Madrid pada 2001. Bakat besarnya sudah tercium hingga diprediksi bakal menjadi tumpuan timnas Spanyol. Namun karirnya sebagai pemain bola sempat terancam akibat penyakit kronis yang dideritanya. Nacho divonis mengidap diabetes tipe 1 saat berusia 12 tahun. Harapan besarnya untuk terus bermain sepak bola perlahan rapuh. Beruntung dirinya bertemu seorang dokter yang menyarankannya untuk terus menendang si kulit bundar agar tetap sehat. Aku divonis menderita diabetes di usia 12 tahun. Menyakitkan rasanya mendengar hal semacam itu. Beruntung aku bertemu Dr. Ramirez yang membuatku kembali bersemangat. Dirinya memintaku untuk terus bermain sepak bola, ujar Nacho. Mimpinya kembali bertaut, namun dirinya tidak langsung memulai karir sebagai seorang pemain bertahan. Nacho lebih dulu bermain sebagai gelandang tengah di Akademi El Real. Piawai bermain sebagai gelandang membuat permainannya semakin berkembang. Selain punya bakat besar, Nacho kecil juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Berkat kedewasaannya, Nacho selalu diberi jabatan kapten di semua skuad muda El Real. Saat di Real Madrid Castilla, dirinya bermain bersama Lucas Vázquez, Alvaro Morata, dan Dani Carvajal. Setelah 10 tahun bermain di akademi, Nacho Fernandez akhirnya debut di skuad utama Real Madrid. Jose Mourinho menurunkannya di laga kontra Valencia pada 23 April 2011. Bermain di Estadio Mestalla, Nacho turun sebagai starter mengisi posisi bek sayap kiri. Sebelum laga dimulai, skuad El Real mendapat Guard of Honor setelah mengalahkan FC Barcelona di partai puncak Copa del Rey. Di laga debutnya, Nacho berhasil membantu Los Blancos menang dengan skor telak 6-3. Gonzalo Higuain menyumbang hat-trick, Ricardo Kaká mencetak brace, dan Karim Benzema mencatat sebiji gol. Sementara 3 gol Valencia dilesakan oleh Roberto Soldado, Jonas, dan Jordi Alba. Nacho tampil cukup impresif dan disiplin di laga ini dengan pemainnya yang solid. Saat menguasai bola, dia cenderung main aman dan lebih sering passing ke belakang. Pemain asal Madrid ini berhasil mematikan pergerakan Joaquin di sisi kiri pertahanan Los Blancos. Nacho juga sukses mencatat 3 tackle sempurna di laga tersebut. Dirinya bermain penuh selama 90 menit dan mendapat rating 6,9 dari WhoScored. Lika-liku panjang menjadi pilihan reguler. Meski sudah tampil dengan baik, rupanya tak menjamin Nacho mendapat tempat reguler di tim. Dirinya harus berjuang lebih keras agar bisa merebut satu tempat di starting line up. Di musim 2011-2012, Nacho hanya bisa bermain sebanyak 13 pertandingan saja. 9 laga diantaranya di La Liga, 3 laga di Copa del Rey, dan 1 laga di Liga Champions. Ketatnya persaingan di lini belakang membuat Nacho belum bisa bersinar di musim ini. Namanya tenggelam oleh sejumlah bek tangguh seperti Pepe, Sergio Ramos, dan Ricardo Carvalho. Ketiganya dianggap pemain yang sangat vital untuk memimpin lini belakang El Real. Selain itu, Nacho juga harus berebut tempat dengan bek muda potensial seperti Rafael Varane. Meski begitu, Nacho dinilai berhasil mencuri perhatian sang pelatih Jose Mourinho. The Special One mengaku sangat menyukai perkembangan sang pemain. Hanya saja Mourinho lebih memilih Rafael Varane sebagai bek masa depan Los Blancos. Menurutnya Varane dan Ramos adalah duet vital di lini belakang Real Madrid. Saya suka gaya permainan Nacho. Dirinya punya kesempatan starter karena telah berkembang dengan baik. Namun bagi saya, bek masa depan Real Madrid akan dipimpin oleh Varane dan Ramos, tegas Mourinho.
Musim berikutnya yakni musim 2013-2014, manajemen El Real mendepak Jose Mourinho. Saat itu posisinya digantikan oleh mantan pelatih AC Milan yakni Carlo Ancelotti. Di bawah komando Don Carlo, Nacho juga masih belum dilirik sebagai pilihan utama. Persaingan ketat di lini belakang kembali membuat namanya tersisih. Nacho kesulitan menembus starting line up di jantung pertahanan Los Blancos. Ancelotti lalu menurunkan pemain asal Spanyol ini di sektor bek sayap untuk memberinya menit bermain. Namun lagi-lagi Nacho harus berebut tempat dengan Alvaro Arbeloa, Fabio Contrao, Marcelo, dan Dani Carvajal. Sebenarnya Nacho dikenal sebagai pemain serba bisa. Dirinya piawai mengisi posisi bek sayap sejak dilatih oleh Jose Mourinho. Berbagai media Spanyol selalu memberikan respons positif pada saat Nacho bermain sebagai bek sayap. Mereka menilai Nacho selalu menjalankan tugasnya dengan baik saat dipercaya tampil. Dia enggan tampil setengah hati walaupun dimainkan bukan di posisi favoritnya. Hal itu sangat disukai oleh Don Carlo dan mayoritas pendukung Los Blancos. Namun ini belum cukup untuk membuatnya tampil reguler di musim 2013-2014. Dirinya hanya bermain sebanyak 19 pertandingan di seluruh kompetisi pada musim tersebut. Nasib kurang beruntung juga dialami Nacho saat membela timnas Spanyol. Bersama La Furia Roja, dirinya acap kali dipinggirkan dari jajaran starting line up idaman Vicente del Bosque. Menjelang Piala Eropa 2016, Nacho sedang bersiap menembus skuad La Furia Roja. Dirinya jelas ingin tampil membela timnas Spanyol yang berambisi mempertahankan gelar Piala Eropa. Namun Nacho harus melewati jalan terjal untuk menggeser Sergio Ramos, Gerard Pique, Juan Fran, hingga Jordi Alba. Keempatnya memang sering dipilih menjadi tumpuan di lini belakang. Ramos tampil reguler bersama Real Madrid sebelum Piala Eropa dimulai. Sementara Pique saat itu juga sedang berada di puncak performanya bersama FC Barcelona. Juan Fran juga selalu solid saat menjaga sisi kanan pertahanan Atletico Madrid. Begitu pula dengan Jordi Alba yang selalu menjadi langganan starter di bawah asuhan Luis Enrique. Melihat persaingan ketat, Nacho pesimis bisa masuk ke dalam seleksi La Furia Roja di Piala Eropa 2016. Dirinya merasa bakal sulit menembus komposisi pakem yang dipilih oleh Del Bosque. Ini bukan pertama kalinya saya sangat berharap akan masuk seleksi. Namun Spanyol punya komposisi pemain belakang yang melimpah. Saya rasa bakal sulit untuk bermain di Euro nanti, ujar Nacho. Del Bosque akhirnya meninggalkan Nacho dari daftar skuad di Piala Eropa 2016. Dirinya justru lebih memilih Marc Bartra dan Mikel San Jose sebagai pelapis di lini pertahanan. Persimpangan di tengah jalan. Masa depan Nacho di Real Madrid semakin tidak menentu akibat menit bermain yang minim. Impiannya untuk terus membela Real Madrid hingga pensiun mulai terlihat sulit. Nacho dinilai kurang layak menjadi langganan starter di setiap pertandingan El Real. Dirinya dianggap banyak pihak sebagai pemain yang serba nanggung. Alasannya karena Nacho tidak punya kemampuan yang menonjol saat bermain sebagai bek tengah. Begitu pula dia dianggap cukup lamban ketika dipercaya mengisi posisi bek sayap. Kemampuannya dalam bertahan dianggap kurang solid untuk menjadi tumpuan di lini belakang. Nacho akhirnya berada di persimpangan jalan antara memilih hengkang atau terus bertahan meski sering dipinggirkan. Beberapa tawaran dari klub besar Eropa mulai berusaha menggodanya. Di musim 2016-2017, Nacho sempat dirumorkan bakal hengkang ke Napoli atau AS Roma. Dua raksasa Serie A ini sangat berminat untuk menyelamatkan karir Nacho yang mulai tenggelam. Sang pemain dianggap bakal tidak berkembang jika terus bertahan di Los Blancos. AS Roma sempat menawarkan 8 juta euro, namun langsung ditolak oleh Real Madrid. Tawaran tersebut dinilai terlalu murah untuk pemain seperti Nacho. Sementara Napoli hanya berminat untuk meminjam sang pemain tanpa opsi permanen. Nacho terlihat berminat untuk hengkang sebelum Zinedine Zidane menutup pintu keluar untuknya. Pelatih berjuluk Zizou ini memintanya untuk bertahan lama di Santiago Bernabeu. Zizou bahkan berjanji punya rencana untuk memainkan Nacho dalam skema taktiknya. Nacho memutuskan untuk bertahan di Real Madrid dan menolak tawaran dari Napoli dan AS Roma. Dia sudah tidak peduli berapa kali dirinya harus berusaha untuk tampil reguler. Bagi Nacho yang terpenting dirinya bisa terus mendukung Real Madrid walaupun hanya berperan sebagai pelengkap. Keputusannya bertahan sudah dinilai sangat tepat. Di bawah asuhan Zinedine Zidane dirinya mulai dipercaya tampil mengisi jantung pertahanan. Terbukti di musim 2016-2017 Nacho mampu memainkan 39 pertandingan. Uniknya Zizou
Berizzo kerap menugaskan Nacho pada posisi aslinya yakni bek tengah. Pelatih berkepala pelontos itu sudah memainkan Nacho di posisi bek tengah sebanyak 27 kali. Sangat jauh berbeda saat Zidane memainkan Nacho di posisi bek kiri yang hanya mencatatkan 10 laga saja. Saat itu Zidane terpaksa memainkan Nacho karena Real Madrid sedang krisis bek tengah. Dua bek tangguh Los Blancos seperti Pepe dan Rafael Varane harus menepi karena cedera. Tak disangka Nacho mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan pujian dari Zidane. Dia merupakan seorang pemain yang bisa mengisi slot di posisi manapun di pertahanan dan melakukan pekerjaan brilian yang sama. Hal yang paling membuat saya terkesan tentangnya adalah fakta dia selalu fokus. Baginya setiap bola adalah krusial. Dia memiliki konsentrasi hebat dan juga kualitas. Nacho mengaku sangat berterima kasih kepada Zidane karena telah memberinya kesempatan bermain. Saking gembiranya ia bahkan mengatakan musim tersebut menjadi musim terbaik untuknya. Sebagai informasi, musim 2016-2017 dan 2017-2018 menjadi musim terbaik untuk Nacho. Ex pemain Real Madrid Castilla itu berperan besar meraih 2 gelar Liga Champions secara beruntun. Selain itu, Nacho juga jadi pilihan karena fleksibel di lini belakang. Dengan peran besar Nacho membawa El Real meraih kejayaan membuatnya dipuji oleh Zidane. Nacho melakukan segalanya di lapangan. Dia harus pensiun di Real Madrid, ucap Zidane. Loyalitas yang membuatnya menjadi legenda. Loyalitas Nacho bersama Real Madrid membuat dirinya dianggap sebagai legenda. Dirinya tidak peduli dengan persaingan ketat dalam starting line up Real Madrid. Menurut Nacho, yang terpenting saat ini adalah terus membela dan mendukung Los Blancos. Manajemen Real Madrid akhirnya memperpanjang kontrak Nacho di musim lalu selama 1 musim. Loyalitas dan konsistensi Nacho membuat El Real memberinya kepercayaan untuk mengenakan ban kapten. Dia menggantikan kapten sebelumnya yakni Karim Benzema yang cabut ke Al Ittihad. Mengisi jabatan sebagai kapten dianggap telah menyempurnakan karir Nacho di sepak bola. Sebab selain bisa bermain di El Real, dia juga memimpin rekan-rekannya di tim sebesar Real Madrid. Selama membela Real Madrid, Nacho telah mencetak 16 gol dan 9 assist dari 327 penampilan di seluruh kompetisi. Nacho menjadi pemain kelima dengan penampilan terbanyak di Los Blancos. Di atas Nacho ada nama seperti Daniel Carvajal yang telah mengoleksi 383 penampilan. Nacho juga berhasil meraih berbagai trofi bergengsi selama berseragam Los Blancos. Total ada 23 trofi yang berhasil diraih antara lain Liga Champions, UEFA Super Cup, dan La Liga. Performa apiknya bersama Real Madrid mendapat pujian oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Don Carlo merasa puas dengan penampilan Nacho ketika dipercaya mengisi posisi bek tengah. Ex-pelatih AC Milan ini juga memujinya sebagai bek tengah yang optimis. Sebelumnya, Nacho tidak pernah menemukan rasa kepercayaan dirinya. Selain itu, Ancelotti menilai Nacho akan menjadi sosok yang bisa membawa perubahan. Bagi saya ada 2 tipe pemain bertahan dalam sepak bola, optimis dan pesimis. Dia salah satu pemain optimis karena dia percaya sesuatu bisa terjadi kapan saja yang memungkinkan dia untuk berkonsentrasi selama 90 menit. Nacho juga berkomitmen untuk terus bermain di Real Madrid hingga dirinya pensiun. Saya rasa tidak ada klub yang lebih baik daripada Real Madrid. Memang betul tuntutan di klub ini sangat tinggi. Namun rencana saya adalah tetap menyesuaikan diri dengan tim dan mengakhiri karir saya di klub ini. Dengan performa konsisten Nacho, apakah dirinya mampu membawa Los Blancos kembali mengangkat trofi juara sebelum kontraknya berakhir?